البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Makna Taghut yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, yang mana ini termasuk artikel yang dikumpulkan dalam silsilah rasail. Sekarang kita masih berada pada yang sama cetakannya ya, halaman 285. Sama enggak yang tebal-tebal itu? Sama. 285, sama enggak? Atau pendapat yang kedua mengenai penafsiran la ikraha fid din. Ya itu sama? Na'am. Jadi kita masih membahas seputar makna la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini maknanya apa? Apakah kita diam enggak dakwah gitu? Yang masuk Islam silakan, yang enggak masalah, atau bagaimana? Pada pertemuan yang pertama kemarin atau yang sebelumnya, termasuk yang ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya ayat tersebut sudah dimansuh, sudah dihapus dengan adanya ayat jihad. Nah sekarang yang kedua, al-qaulus tsani, itu kan, ya kan? Nah, pendapat yang kedua, anna qaulahu la ikraha fid din. Udah ketemu yang cetakannya beda-beda itu? Sudah. Sampai mana? Sampai mana? Walakin itu. Sekarang itu. Naam. Kemarin yang kedua sudah kita baca juga, yaitu mengenai perkataan la ikraha fid din, itu maksudnya khusus untuk ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Mereka mau masuk Islam ataukah tidak ada paksaan. Tapi kalau mereka tetap tidak mau masuk Islam dan tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka disyaratkan, yaitu harus membayar upeti atau pajak dalam keadaan mereka rendah dan hina. Kemudian tunduk dengan hukum Islam. Jadi nggak boleh neko-neko, tetap berat. Paham ya? Nah, tapi kita nggak maksa. Cuman mereka syaratnya berat. Pertama, harus membayar upeti atau semacam pajak. Kedua, tunduk dengan hukum Islam. Berarti kalau seandainya dalam agama Islam ditegakkan situ syariat Islam, ketika orang berzina sudah menikah diapakan? Rajam. Ya kan? Nah, walaupun Yahudi Nasara, dia tinggal di situ, penerapannya sesuai dengan hukum Islam. Paham ya masalah had atau yang semisalnya. Kita lanjutkan. Setelah beliau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwasannya walaupun masalah muamalah halal haram itu kadang-kala berbeda-beda dengan syariat-syariat yang sebelumnya, dengan syariat Islam ini, tapi untuk masalah inti yaitu tauhid, itu kitab-kitab yang turunkan dari langit, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu semuanya sama. Wajib mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca. Walakin al-aqaid laisa bainal kutub laisa bainal kutub as-samawiyah fiha ikhtilafun abada. Itu yang tepat, enggak ada wawunya itu ya. Naam. Akan tetapi akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang punya kitab disimak ya, tidak ada perbedaan selama-lamanya antara kitab-kitab
yang diturunkan dari langit. Maksudnya antara Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an sama semuanya. Apa itu? Annahu la yu'bad illallah azza wa jal. Bahwasanya tidak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Wa anna ibadata ghairihi batilatun. Dan bahwasanya mengibadahi selain Allah taala adalah batilah. Adalah apa? Batilah. Naam, ibadahnya adalah batil. Wa ajma'at al-kutub as-samawiyyah wa ajma'at ar-rusul, kitab-kitab yang diturunkan dari langit telah sepakat, dan kitab-kitab yang dan para rasul juga telah sepakat. Wa ajma'al muslimuna min qadimil khaliqah ila akhiril khaliqah, penting ini, dan juga telah sepakat kaum muslimin sejak awal permulaan makhluk sampai akhir makhluk, maksudnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, yaitu masih umat Nabi Muhammad SAW, ala anal ibadata la takunu illa lillah. Ini perhatikan ini, bahwasanya ibadah tidak terjadi, tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Wa anna man 'abada ghairallahi fa innahu yud'a ila ibadatillah. Istimewa itu. Dan bahwasanya barang siapa yang menyembah selain Allah, maka sungguh dia didakwahi, diajak untuk beribadah hanya kepada Allah taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat itu. Katakanlah sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in asarra fa innahu yuqatal daf'an li kufrihi wa syarrih. Jika ngeyel, diajak menyembah Allah taala, ngeyel terus-menerus di atas kesyirikan, maka diperangi dalam rangka apa? Untuk menolak kekufurannya dan kejelekan serta kejahatannya. Wa li alla yantashiral kufr, dan tujuannya agar kekufuran itu tidak tersebar fil ard, di muka bumi ini. Paham ya? Wa yahtajju bihil mukhalif, dan juga agar tidak ada lagi apa, barakallahu fiik, naam, alasan bagi orang-orang yang apa? Yang bertentangan terhadap tauhid ini, enggak ada alasan lagi. Biar mereka telah tegak hujjah di hadapan orang-orang yang berselisih atau menyelisihi tauhid ini. Falau kana an-nasu ahraran wala ikhtilafa fid din, penting ini. Maka kalau seandainya manusia itu semuanya merdeka, bebas gitu, silahkan mau ngambil agama apapun silahkan, dan tidak ada perbedaan dalam masalah agama ini, kama yaqulun, sebagaimana mereka ucapkan, mahtajan nasu ila ba'tsir rusul. Niscaya manusia enggak perlu diutusnya para rasul. Kenapa kira-kira kok diutusnya para rasul ini? Untuk menegakkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada seorang rasul. Menyerukan apa tadi? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah taghut, tinggalkan. Itu tujuannya. Jadi setiap rasul mendakwahkan umatnya sama, dakwah tauhid. Paham? Naam. Kita lihat. Wala inzalil kutub, tidak perlu diturunkan kitab-kitab juga enggak perlu kalau seandainya semuanya merdeka, bebas gitu. Wa innaman nasu ahrar, kata mereka. Hanya saja manusia itu mereka itu merdeka, bebas. Wala ahad yud'a, enggak perlu, enggak ada seorang pun yang perlu didakwahi. Wala ahad yuqatal, enggak perlu seorang pun diperangi. Wala ahad tufrat alaihil jizyah, tidak ada seorang pun yang perlu ditetapkan padanya apa? Harus bayar upeti atau pajak. Wal khudu' lil Islam, enggak perlu orang diperintahkan untuk apa? Wajib tunduk dengan agama Islam. Fahum ahrar kama taqulun, lihat ini. Maka mereka itu merdeka, bebas sebagaimana mereka sebagaimana yang kalian apa? Katakan. Ini enggak benar. Paham ya? Bahkan didakwahi semampunya. Cuman memang kita ketika berdakwah enggak boleh maksa. Kita mendakwahkan tauhid pun semampu kita. Perkara nerima alhamdulillah, tidak nerima ya sabar, didoakan dengan apa? Hidayah, agar mendapatkan hidayah. Karena kadangkala
Ketika orang mendengarkan dakwah itu tidak semuanya langsung nerima. Perlu proses juga. Makanya kalau seandainya ada satu aja kenal tauhid, masuk Islam, itu sudah luar biasa. Bahkan dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan orang yang mendapatkan kekayaan yang melebihi harta kekayaan yang disayangi oleh orang Arab. Iya kan, dalam hadis itu kan? Karena termasuk harta kesayangan orang Arab itu, harta berharganya orang Arab itu disebutkan dalam hadis itu adalah onta merah. Apa kata Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh jika Allah Taala memberikan hidayah dengan sebab dakwahmu satu orang aja, enggak banyak-banyak, satu orang aja, niscaya itu lebih baik daripada onta merah. Bayangkan itu. Lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu termasuk harta istimewanya orang Arab. Maksudnya itu kalaupun berdakwah bertahun-tahun ataupun dakwah sudah lama tapi hanya satu orang yang kenal dapat hidayah, itu lebih baik daripada apa? Daripada satu pun enggak ada yang kenal. Paham ya? Makanya kalau berdakwah itu sabar, perlu menempuh dan juga proses. Kadangkala keberhasilan dakwah pun akan dirasakan ketika si pendakwah meninggal dunia. Paham ya? Jadi ketika dia masih hidup, orang enggak kenal, orang enggak mau ngikutin dakwahnya. Tapi begitu si pendakwah meninggal, mereka ada yang sadar. Paham ya? Dapat hidayah. Itu terjadi nih ya. Nah, seperti dakwah Syekh Muqbil Ibn Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih. Dulu ketika beliau masih hidup, itu mungkin enggak sebanyak sekarang ini yang kenal dakwah salafiyah. Ya kan? Kemudian setelah beliau meninggal dunia, tersebarlah dakwah salafiyah. Banyak orang yang paham, dapat hidayah. Yang dulu ketika beliau masih hidup, itu mungkin apa? Belum terbukakan itu hidayah. Bisa dipahami ya? Contoh aja itu. Nah, menunjukkan bahwasanya kadang-kala dakwah itu dikatakan berhasil dan nampak kelihatan itu ketika si pendakwah sudah meninggal dunia. Bisa dipahami ya? Nah, tentunya semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan sama sekali. Yang terakhir, al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, mengenai makna la ikraha fiddin. Disimak itu. Dari yang cetakannya berbeda-beda dikondisikan ya, mungkin letaknya beda juga ya, tapi insyaallah sama tulisannya itu ya. Al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, anna qaulahu, bahwasanya ucapan Allah Taala la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, khasun bil yahud wan nasara, mirip dengan sebelumnya. Nah, barakallahu fiik. Hanya saja sebelumnya itu dijelaskan panjang lebar, mereka disyaratkan harus menunaikan apa tadi? Bayar upeti atau pajak. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Ini khusus untuk orang Yahud wan Nasara. Qila, ada yang mengatakan lagi, sambungannya disimak baik-baik. Innahum aslama minhum nasun fa'aradu an yukrihu auladahum. Bahwasanya waktu itu ada manusia atau beberapa orang di antara mereka yang masuk Islam. Kemudian mereka ingin memaksa anak-anak mereka ala dukhul Islam, untuk masuk Islam. Bisa dipahami ya bedanya ya. Kalau yang sebelumnya panjang lebar penjelasannya, kalau ini disebutkan la ikraha fid din, khusus untuk orang Yahudi Nasara. Enggak ada paksaan dalam agama. Jadi enggak perlu dipaksa. Didakwahi mau masuk silakan, kalaupun tidak enggak ada paksaan. Nah, ada yang mengatakan waktu itu kejadiannya ada beberapa orang yang masuk Islam di antara mereka, antara Yahudi Nasara tersebut. Kemudian mereka menginginkan an yukrihu auladahum, memaksa anak-anak mereka ala dukhul Islam, untuk masuk Islam. Fallahu anzal hadhihi, kemudian Allah telah menurunkan ayat tersebut fi annahum la yukrahun, bahwasanya mereka tidak dipaksa. Wa amma qauluhum la ikraha fid din, adapun ucapan mereka la ikraha fid din, kisah tersebut annahu mahmulun 'alal ikhtiyar wal hurriyah, dibawa kepada makna ikhtiar, tergantung pilihan dia dan juga kebebasan dia, bebas milik. Fahada amrun batilun. Lihat ini disebutkan ini adalah pendapat dan perkara yang batil, la dalila alaihi minal Qur'an, enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Maksudnya kalau dikasih kebebasan silakan milih. Bebas, merdeka, agama apapun silakan. Nah, seperti itu adalah perkara yang batil. Bal adillatus syara' kulluha taruddu ala hada, bahkan dalil-dalil syariat ini semuanya bantah pendapat ini. Diperhatikan ya, semuanya bantah pendapat tersebut. Nah,
Jadi kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya barakallahu fiik? 3 al-qaul tersebut. Naam. Yang kedua, pendapat yang kedua itu insyaallah kuat juga itu. Paham ya? Jadi tidak ada paksaan agama bukan berarti enggak didakwahi. Tapi untuk orang Yahudi dan Nasrani ini memang biar dia nampak rendah dan hina kan ketika enggak masuk Islam, dikasih apa? Naam, fursah kesempatan situ. Tapi bayar jizyah. Upeti atau pajak tadi itu. Kemudian tunduk dengan syariat Islam situ. Tidak boleh neko-neko. Karena kemarin kita lewati kata Syekh Shalih Fauzan, nah, karena ahlu kitab ini paham agama sebenarnya dan paham Rasul, beda dengan apa para menyembah berhala. Mafhum? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa qauluhu faman yakfur bit-taghut, ucapan beliau bahwasanya barang siapa yang kufur dengan taghut. Ini apa namanya ini ihsan? Nafyu atau isbat ini? Nafi atau isbat ini? Faman yakfur bit-taghut. Nafi. Isbatnya mana? Wa yu'min billah. Berarti an-nafyu wal isbat termasuk apa Nazril? Syarat la ilaha illallah atau rukun? Rukun la ilaha illallah. Berarti kesimpulannya rukun la ilaha illallah ada berapa? Mas Fadil? Pertanyaan sangat mudah sekali nih. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa? 1. Wah, kurang kalau 1. Kan 3 in 1 kan? Ya kan? 3 faedah dalam 1 kalimat. La ilaha illallah. 3 itu yang pertama apa? Makna. La ma'budu bihaqqin illallah. Yang kedua apa? Rukun. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Novel 2. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Dihafalkan. Yang ketiga syurut, syarat-syarat. Syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa Muhammad Ridha? Syaratnya ada 8. Mafhum semua sudah kita bahas. Jadi antum yang terpetik di benak antum ingat-ingat. Ketika melafazkan la ilaha illallah, 3 perkara tersebut dikondisikan makna, rukun, syarat. Mafhum hafiz? Mafhum? Syarat ada berapa hafiz syaratnya? 8 rukunnya, 2 maknanya, 1 apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Kita tutup yang terakhir, perhatikan. Sabaqalana anna qaul anqulna, telah kita lewati bahwasanya kita katakan inna hadhihi ya ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya ini adalah makna la ilaha illallah alladzi yakfur bit-taghut. Itu orang yang meninggalkan taghut. Hada makna la ilaha. Berarti apa? Nafyun. Wa yu'min billah, hada ma'na illallah. Dan beriman kepada Allah makna illallah. Berarti apa? Isbat. An-nafyu wal isbat. Nafyu jami' ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadah kulluha lillahi wahdah la syarikalah. Itu maknanya. Jadi makna nafyu itu meniadakan semua sembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian isbat maknanya apa? Menetapkan bahwasanya ibadah semuanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa fiha ma'na an-nafyi wal isbat, ya kan? Alladaini fi la ilaha illallah. Yang mana 2 rukun tersebut terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. La ilallah ada berapa rukun di situ Isa? Ada berapa rukun? 2 apa 2 itu? Belum juga? Yahya? Ayo an-nafyu wal isbat. Rukunnya 2, an-nafyu wal isbat. Yang 8 itu apanya, Imran? Imran? Yang 8 apanya, Imran? Belum juga? Yang 8 apanya, Usama? Syaratnya 3 in 1. Ingat-ingat itu. 3 faedah dalam 1 kalimat la ilaha illallah. Mafhum insyaallah? Nah, jadi itu kesimpulannya. Untuk mengenai tauhid insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena beliau akan menyebutkan nanti
pimpinan taghut itu totalnya ada 5. Pentolannya nomor 1 iblis laknatullah alaih. Afwan ya. Nah, barakallahu fikum, alam shawab, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.